Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti hadir kembali menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan perbincangan yang menarik di pagi hari ini. Kita masih berada di masa pandemi dan tentunya pandemi membawa dampak di banyak sektor termasuk di dunia pendidikan. Seperti kita ketahui di Makassar, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Lalu, kapan Kota Makassar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dan apa kendalanya? Ini akan kita bahas dalam perbincangan kita kali ini. Telah hadir di Studio Kompas TV Makassar Ibu Amalia Malik yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Salam sehat. Sehat selalu. Iya, siap. Kemudian ada yang tidak kalah penting untuk berbincang bersama kami yaitu Bapak Abdul Wahab Tahir yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk paripurna Pak? Ya, lagi persiapan. Reses juga masih tetap terlaksana Pak ya? Masih. Masih Pak ya. Baik, terima kasih. Semoga aspirasi masyarakat tetap didengarkan dan diperjuangkan begitu. Langsung saja kita mulai perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yang paling berwenang berbicara adalah Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan begitu ya, tentang pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Makassar. Apakah saat ini sudah siap dilaksanakan atau masih ada potensi untuk kemudian belum siap dilaksanakan di masa pandemi saat ini? Iya, terima kasih ya. Kalau kita berbicara siap atau tidak, kita sudah sangat siap. Ya. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Bahwa kami dari awal setelah pelaksanaan penerimaan siswa didik baru, itu kami sudah melakukan pembentukan tim ya, di mana tim itu sudah turun ke seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMP, bahkan negeri dan swasta, untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap daftar periksa sekolah yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan PTM terbatas. Jadi istilahnya ini PTM terbatas juga, jadi bukan PTM ya, jadi PTM terbatas kalau nanti sudah bisa dilakukan PTM itu. Pernyataan yang cukup penting dari Anda begitu ya. Kalau dikatakan siap, sebenarnya sudah sangat siap, tapi ada faktor-faktor yang membuat kemudian ini belum bisa dilaksanakan begitu ya. Kesiapan memang siap, tapi ada faktor yang kemudian mengharuskan belum bisa dilaksanakan. Apa saja itu sebenarnya? Jadi kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena secara ini ya, pelaksanaan untuk kesiapan daftar periksa sekolah tidak hanya dari sisi prokes, kurikulumnya dan kemudian guru-gurunya itu sudah kita persiapkan, kemudian jadwalnya juga anak sekolah itu sudah kita siapkan sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri, tetapi kita tinggal menunggu pemerintah apakah Kota Makassar ini masuk wilayah zona kuning atau zona hijau. Karena kita ketahui bersama SKB 4 Menteri itu mengatakan bahwa apabila kabupaten kota itu sudah memasuki zona kuning dan zona hijau, maka diharuskan untuk bisa melakukan PTM terbatas. Betul sekali. Bahkan kemarin Pak Menteri itu sudah menyampaikan bahwa apabila kita memasuki level 3 itu diperbolehkan. Diperbolehkan artinya dibagi per zona yang mana memang bisa dilaksanakan PTM terbatas seperti Benar ini. apa yang Ibu katakan bahwa peraturan atau keputusan dari pihak Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa wilayah yang masuk dalam level 3 itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka begitu ya. Namun apalah daya Makassar sampai saat ini seperti kita ketahui masih berada di level 4. Sebelum saya ke Pak Dewan nih. Lalu statusnya seperti apa saat ini? Pembelajaran di Kota Makassar baik itu siswa SD SMP seperti apa? Apakah saat ini masih dilakukan secara online atau ada sebagian yang tatap muka atau semuanya benar-benar secara online? Ya, jadi semuanya pelaksanaannya itu pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya orang kenal itu belajar daring ya, seperti itu. Jadi kita berharap memang nantinya akan bisa dilakukan blended learning, artinya ada online, ada offline-nya. Jadi ada luring, ada daringnya. Karena memang nanti kan secara terbatas. Jadi akan dibagi. Ya, komposisinya ya 50%. Sebenarnya kalau sudah level 3 kita bisa bagi 25%. Itu kita melakukan uji coba dulu
secara terbatas 25 dan akan kita tingkatkan lagi kalau seminggu itu kita akan evaluasi seterusnya, kita bisa tingkatkan. Dan ya kita tetap mengacu kembali lagi kepada pemerintah, kebijakan pemerintah. Kalau wilayah kita masih berada di level 4, tentunya tidak akan bisa tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tidak bisa berbuat terlalu banyak juga sebenarnya ya, karena ini semuanya ditentukan oleh pihak pusat, gitu ya. Betul. Ketika pusat sudah menyatakan seperti itu, maka Makassar tinggal melakukan eksekusi begitu ya. Nah, kalau sisi pihak dewan, kita sudah melaksanakan pembelajaran sampai saat ini sudah hampir 1 tahun lebih begitu bulan. Ya. Dilakukan secara daring dari rumah dan dilakukan secara online pertemuannya dengan guru. Bagaimana pandangan pihak dewan terkait dengan proses pembelajaran yang sampai saat ini dilakukan secara daring? Apakah ini masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja atau seperti apa sih, Pak Abdul Wahab? Ya, kalau dalam perspektif kami di DPR, karena kami juga kan orang tua siswa ini. Ya, betul. Jadi pendidikan daring itu sebenarnya hanya menyambung sebuah rutinitas hubungan emosional saja antara murid dengan guru kan, dengan pendidik, dengan anak didik gitu. Tetapi kalau kita bicara substansinya, kualitas yang saya masuk pasti jauh lah dibanding dengan tatap muka. Pendidikan tatap muka. Kenapa seperti itu? Karena kan banyak aspek yang kemudian tidak bisa dikomunikasikan lewat virtual, gitu. Ada apalagi anak-anak yang pendidikan fase-fase akhir, yang membutuhkan praktek dan lain sebagainya, ya kendalanya di situ kan seperti itu. Oleh karena itu menurut kami sebenarnya kami sih berharap bulan depan itu Makassar sudah turun level menjadi zona kuning dan levelnya turun menjadi level 3 sehingga segera dapat dilakukan pendidikan tatap muka. Kami punya keyakinan dan kepercayaan terhadap pemerintahan ini, terutama dinas pendidikan, punya kemampuan untuk segera melakukan pendidikan tatap muka, tentunya dengan kondisi yang ada, adaptasi yang penting. Karena kita sih berharap anak-anak kita ini kemudian hampir 2 tahun ini kualitasnya rendah sekali, turun sekali akibat karena kondisi, bisa kemudian cepat dilakukan adaptasi sehingga memburu ketertinggalan tadi. Ya itu tadi bahwa kalau bicara soal perspektif orang tua sih sebenarnya ternyata menjadi pendidik itu tidak mudah. Karena mengalaminya ketika di rumah begitu saat ini ya. Coba bayangkan, kita tiba-tiba diperhadapkan hampir 2 tahun terakhir ini mendidik anak kita kan. Rutinitas 24 jam anak kita ada di rumah, itu betul-betul beban orang tua itu tidak mudah gitu. Mana lagi tuntutan hidup, tiba-tiba kita dituntut untuk memberikan pendidikan ekstra terhadap anak kita. Sehingga saya harus menyatakan hari ini terima kasih kepada seluruh pendidik. Ternyata tidak mudah itu menjadi. Jadi pandemi ini menyadarkan kita khususnya sebagai orang tua yang memiliki siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh begitu, tidak mudah ternyata ya memberikan pembelajaran kepada mereka begitu ya. Ada hikmahnya juga sebenarnya Pak ya pandemi ini ya. Tapi dari harapan Anda yang sampaikan tadi bahwa berharap dan mendorong pihak pemerintah Makassar kemudian untuk bisa segera mengatasi dan menekan angka penyebaran COVID-19 agar tatap muka ini bisa segera dilaksanakan. Itu pernyataan selaku ketua komisi atau bagaimana sih? Apakah ini semua menggambarkan itu sikap dewan begitu Pak ya? Jadi sikap DPR itu representatif dari kondisi yang ada dalam tengah masyarakat. Saya bicara dalam perspektif baik sebagai anggota DPR maupun sebagai orang tua siswa yang merasakan sendiri kondisi itu. Hanya memang kita ini berada dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kewenangan pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan ke pemerintah provinsi untuk melakukan penetapan zona dan level. Dalam keyakinan kami sebenarnya pemerintah Kota Makassar sudah bekerja maksimal, tetapi kemudian hari ini kemudian zonanya tetap level 4 dan kita masuk zona orange, ya mau apa lagi? Ya itu artinya memicu kita untuk bekerja lebih
lebih maksimal lagi. Ada pernyataan penting tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi D ini bahwa meyakini bahwa pihak pemerintah sebenarnya sudah bekerja secara maksimal untuk menekan penyebaran COVID-19, namun ada faktor-faktor tertentu yang mungkin tidak bisa dijangkau yang membuat kondisi ini masih tetap berlangsung di Kota Makassar. Berharap semuanya bisa segera pulih begitu ya. Selanjutnya masih kita akan bahas bagaimana kemudian mekanisme nantinya ketika benar-benar kita sudah turun level ke level 3 dan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dilaksanakan. Kita akan tanyakan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Bagi Anda yang sedang mencari informasi kapan pembelajaran tatap muka di Kota Makassar akan berlangsung, Anda tepat menyaksikan acara ini karena kita sedang membahas hal itu. Ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar dan juga Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Amin ini. Amin. Aja nih, Pak, ya. Hari Jumat, Pak. Oke, sebelum saya ke soal persiapan mekanismenya nanti ketika tatap muka terbatas ini dilaksanakan. Saya kembali ke Pak Wahab. Daring sudah dilaksanakan hampir 2 tahun begitu. Ada kekurangan nggak Anda pandang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, Pak? Kan begini, saya harus menyatakan bahwa ternyata tidak mudah menjadi seorang pendidik. Kan, gitu. Tiba-tiba kita dituntut dengan keadaan adaptasi melakukan pendidikan anak kita, komunikasi anak kita dengan pendidik melalui virtual. Hambatannya banyak lah. Hambatan komunikasi, peralatan macam-macam. Yang kemarin seingat saya, waktu zaman PJ Parudi, Jamaludin ya, Ibu PLT pada saat itu, Ibu Sekdis, kami sudah menganggarkan pembelian alat, peranti untuk diberikan kepada anak-anak tidak mampu. Tetapi kemudian, faktanya hari itu sudah terrealisasi belum ini, Pak? Tidak sempat terrealisasi oleh karena kondisi pada saat itu lagi booming nih, isu COVID ini lagi booming di Makassar. Tinggi sangat. Sehingga kita fokus semua uang itu direfocusing untuk kepentingan pemulihan kesehatan. Fokus dulu bertempur nih dengan COVID. Setelah itu kita siapkan paket sembako yang kemudian pada saat itu kan memang masyarakat lagi tengah-tengah bingung ini. Kita dilarang semi lockdown Makassar, PSBB, tiba-tiba kemudian kehidupan ekonomi, tuntutan ekonomi sehingga seluruh anggaran dikonsentrasikan di situ. Tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah adaptasi itu sudah mulai, tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi, dan kemudian peran pemerintah dan kita semua edukasi itu ternyata sudah bagus, lebih ditingkatkan sehingga masyarakat sudah tidak kaget lagi seperti awal tahun 2020 kemarin. Ya, kalau awal-awal mungkin masih kita bisa maklumi begitu ya. Sekarang nampaknya sudah menjadi familiar, sudah berjalan dengan normal. Kalau begitu kita tanyakan kepada Sekdis Nima, bagaimana sih pembelajaran secara daring selama ini? Apa sampai saat ini apakah masih ada kendala yang dihadapi atau seperti apa sih? Ya, kalau kita berbicara kendala sangat banyak kendalanya. Iya, sangat banyak kendalanya. Itu kenapa kami katakan seperti itu. Kami melakukan survei ya, dengan mengirim link kepada orang tua, kemudian kepada pendidik ya, dan siswa SMP khususnya, untuk mengisi masalah-masalah yang dihadapi. Ternyata ya 98% untuk orang tua itu merasa sangat kesulitan sekali dengan memberikan pembelajaran secara daring, pendampingan. Karena juga sistem pembelajarannya juga agak kesulitan oleh pihak pendidik. Karena ya paling banyak mereka itu menggunakan grup WhatsApp. Tetapi aplikasi yang disediakan itu kan cukup banyak ya. Ada ruang guru, ada webinar, macam-macam lah yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun ada beberapa pihak-pihak swasta yang menggunakan aplikasi sistem pembelajaran. Tetapi kembali lagi karena orang tua yang harus bisa mendampingi anak didiknya, sehingga tetap kesulitan yang dicari gampangnya aja. Kemudian ada juga beberapa yang dilakukan dengan memberikan modul-modul ya yang mereka harus selesaikan. Tetapi modul itu mereka harus diskusikan dengan orang tua. Bahkan mungkin ada orang tua ya daripada
pusing ya, dia yang isi aja. Ya hasilnya ya bukan seperti itu. Baik. Ya, itu yang menjadi masalah. Rasanya kita semua pengen keadaan ini segera berakhir begitu ya. Anak-anak juga udah stres, tingkat stres, dan bahkan data dari KPAI itu tingkat kekerasan terhadap anak itu cukup tinggi dengan pembelajaran daring. Karena apa ya? Mungkin anaknya dimarahin, dipaksa. Kalau kita lihat di viral-viral ya di YouTube itu banyak sekali anak-anak, mungkin orang tua udah stres, capek, apalagi yang bekerja, kemudian harus membantu anaknya, ya suaranya udah besar. Bahkan ada di viral itu sudah pakai sapu dia berkerjakan ya. Hal-hal begitulah yang banyak. Dua fakta yang terungkap dari pernyataan Ibu Amalia tadi, bahwa ternyata 98% pihak orang tua merasa kesulitan, merasa terbebani dengan pembelajaran daring ini yang dilakukan oleh anak-anak mereka, termasuk juga dari KPAI begitu ya, yang menyatakan bahwa ternyata ada tindak kekerasan meningkat selama pandemi ini kepada anak. Salah satunya faktor mungkin dalam mendidik anak gitu gitu, kan? memarahi anak begitu ya. Baik, berikutnya Ibu Amalia, yang menjadi perhatian juga adalah pembelajaran tatap muka ini baru bisa dilakukan ketika seluruh unsur yang terlibat dalam sekolah, baik itu pengajar maupun juga siswa dan unsur lainnya yang ada di sekolah, itu ketika mereka sudah divaksinasi. Kami mendapat informasi bahwa ternyata khusus untuk SMP dari jumlah sekitar 15.000 siswa yang ada di Makassar ini, 13 sampai 15.000, Anda bisa jelaskan nanti. Kabarnya baru hanya sekitar 1.500 saja yang kemudian sudah divaksin. Dan tentu ini menjadi hambatan juga untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Bisa dikoreksi, benar seperti itu? Dan bagaimana penanganannya? Oke. Kalau kita berbicara data ya, untuk siswa kita yang sudah divaksin dari jumlah 15 ribuan itu, sebenarnya sudah hampir 3.000. 3.000 ya? Iya, karena ada yang kita laksanakan sendiri deh, sudah ada 15 sekolah ya yang sudah dilaksanakan vaksin. Ada juga anak-anak yang memang sudah secara mandiri dengan orang tuanya sudah melakukan vaksin. Bahkan hari ini kami sudah ditelepon oleh Polrestabes ya untuk bisa bekerja sama karena mereka akan mengadakan vaksin untuk pelajar. Iya, dan kita berharap ini bisa cepat selesai. Cuman vaksin itu bukan merupakan persyaratan utama, tetapi salah satu pendukung, salah satu pendukung untuk bisa pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Karena kalau kita berbicara menjadi syarat utama, gimana anak yang di bawah umur 12 tahun, ya untuk anak SD. Jadi itu salah satu menjadi pendukung untuk bisa dilaksanakan tatap muka untuk tingkat SMP ke atas. Tapi meskipun salah satu, tingkat keseriusannya begitu untuk menangani itu, artinya dari jumlah sekitar 15.000 siswa itu, apakah benar-benar dikejar untuk kemudian dilakukan vaksinasi demi masa depan mereka begitu? Oh iya, jadi ternyata dari pemerintah ya, pemerintah dalam hal ini BIN juga, kita langsung dari pusat ya, BIN, dan ternyata ada beberapa instansi-instansi bahkan dari pihak swasta yang banyak sekali untuk bisa melaksanakan vaksinasi untuk pelajar. Dan ini mudah-mudahan 1 bulan ini ya target kita untuk seluruh pelajar itu bisa vaksin. Dan antusias orang tua siswa dan anak siswa sendiri itu sangat besar. Mengenai vaksin yang disediakan oleh pihak pemerintah, apakah dirasa ada kekurangan atau seperti apa? Atau stoknya aman-aman saja atau bagaimana? Stoknya aman-aman saja, iya. Bahkan ini sudah banyak sekali pihak-pihak instansi pemerintah yang lain itu ikut mendukung untuk melaksanakan vaksin untuk pelajar. Kami yakin dari data yang Anda sampaikan tadi, dari 15.000, sekitar 3.000 yang sudah terdata, sudah tervaksin. Kami meyakini bahwa mungkin masih lebih lagi sebenarnya, tapi pendataan atau informasi yang mungkin ada yang kurang didapat atau bagaimana, ada yang tidak memberikan informasi kepada ini, sehingga mungkin ketahuannya baru 3.000, mungkin bisa saja banyak begitu ya. Betul sekali. Jadi data yang saya sampaikan ini adalah data yang pelaksanaan vaksin itu yang kita laksanakan. Iya, yang kita laksanakan, kemudian yang dilaksanakan kerjasama dengan instansi atau pihak swasta yang lain. Tetapi ternyata pada saat kita melaksanakan vaksin ya, yang kita adakan sendiri, ternyata ada beberapa siswa itu yang sudah melaksanakan vaksin. Berarti tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah lain pelajar itu sudah divaksin. Baik. Iya. Pak Dewan menyikapi ini bagaimana, Pak?
vaksin itu kan salah satu upaya atau jalan untuk memutus rantai penyebaran coronavirus kan, lantas menambah antibodi tubuh kita untuk melawan virus tadi. Jadi kalau dia menjadi sebuah persyaratan ya harus dilaksanakan. Dan, karena dalam beberapa kali diskusi dengan para epidemiolog sebenarnya potensi penyebaran di rumah dan lingkungan itu jauh lebih besar ketimbang di sekolah sebenarnya. Karena anak-anak kita happy, imun tubuhnya kuat, lebih lebih siap lah mereka. Hanya memang itu tadi bahwa kendala psikologi anak-anak kita karena hampir 2 tahun dia berpisah dengan alamnya, maksud saya dunia sekolahnya kan, berpisah dengan teman, iya, sehingga juga psikologinya itu terasa. Bahkan dalam beberapa kasus, termasuk anak saya karena sangat rindu dengan sekolahnya, datang aja ke sekolahnya situ, duduk sudah itu pulang. Bahwa ada beban psikologi terhadap anak kita dan kita kemudian harus menangkap kondisi ini bahwa ini harus cepat diselesaikan. Tetapi sekali lagi bahwa karena kewenangan pemerintah pusat itu penetapan level dan zona, ya kita berharap kemudian minggu depan sudah level kita turun, zona kita sudah menjadi kuning, kemudian ya paling lambat bulan depan kita sudah bisa mengeksekusi pendidikan tatap muka itu secara terbatas lah. Demi keberlangsungan generasi kita lah, anak-anak kita. Saya melihat ini Pak Dhani sebagai wali kota beserta jajarannya nampaknya memang sangat berhati-hati sekali begitu untuk kemudian memberikan keputusan apakah pembelajaran tatap muka terbatas atau tatap muka ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena mengingat ini anak-anak kita begitu yang ada di adik-adik kita yang ada di sekolah itu tentunya akan menjadi faktor yang paling penting terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka begitu ya. Baik, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel. Pertemuan atau pembelajaran tatap muka di sekolah sudah siap atau tidak untuk Makassar? Itu yang kita bahas masih bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ibu Amel. Ada informasi bahwa ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti digelar, ada persyaratan kemudian dilakukan tes antigen begitu kepada siswa, pada unsur sekolah termasuk guru dan lain-lain begitu ya. Bisa Anda jelaskan soal ini? Apakah benar? Ya, iya. Jadi seperti itu skenario-nya ya, tetapi tentunya tidak secara keseluruhan ya. Jadi kita ngambil sampel ya, beberapa sekolah mungkin berpindah lagi tempatnya. Iya, jadi ini bisa ya, enggak. Jadi kita random aja, tetapi dia nanti akan berpindah-berpindah. Karena pada saat pelaksanaan tatap muka ini dilaksanakan, tentunya kan nggak semua ya, nggak semua sekolah yang bisa memenuhi ya atau layak, yang dikatakan layak, itu nanti akan dipindah-pindahkan untuk dilakukan antigen. Itu karena tujuan kita bisa melihat, mengevaluasi kira-kira dampak dengan pembelajaran tatap muka ini kita laksanakan dengan baik, ini prokes, untuk klaster sekolah itu tidak ada, itu yang kita harapkan. Dan memang kita sangat ketat untuk memberikan rekomendasi layak atau tidak layak. Jadi persyaratan selain prokes itu tentunya surat pernyataan orang tua itu yang paling utama. Surat pernyataan orang tua bahwa mengizinkan, anaknya izinkan untuk melakukan. Untuk ini, jadi tidak ada paksaan. Kalau orang tua tidak mengizinkan ya tidak ada paksaan. Tidak. Lalu bagaimana nasib anaknya? Harus tetap belajar jarak jauh. Oh gitu. Iya seperti itu. Jadi memang nanti akan ada kombinasi ya. Jadi ada dua yang harus bisa kita persiapkan seperti itu. Jadi mekanismenya ketika orang tua belum mengizinkan anaknya untuk kemudian melakukan pembelajaran tatap muka, maka anaknya akan melakukan pembelajaran dari rumah begitu ya. Iya, pembelajaran dari full berarti. Iya, karena kan sistemnya nanti ini harus dibagi. Jadi seminggu hanya 2 kali pertemuannya. Itu jadi berarti tetap ada yang daring. Kemudian kalau yang nggak setuju berarti dia full daring. Iya, yang itu semua harus kita siapkan. Kemudian wajib sekolah itu membentuk satgas COVID-nya. Jadi dia adalah yang paling baris pertama
apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saat ini apakah sekolah-sekolah sudah membentuk sudah, itu? Dan itu sudah diserahkan kepada kami semua surat tugasnya yang dibuat oleh kepala sekolah, dan terkhusus untuk kami Dinas Pendidikan, kami juga membentuk satu satgas yang namanya Satgas Panser. Satgas Panser itu adalah Satgas Pemantau Sekolah Bebas Corona. Jadi mereka seperti yang Raika ya. Ya, jadi kalau ada sekolah yang melanggar itu, sehingga Satgas Panser inilah yang turun dan wajib ditutup itu. Paham ya. Jadi itu, kalau Satgas sekolah itu kewenangan mengawasi di sekolahnya, sementara Satgas Panser ini kewenangan mengawasi seluruh sekolah begitu ya. Oke. Menyikapi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan seperti apa ini Pak? Ternyata mereka benar-benar mempersiapkan nih, ada juga program Satgas, dan juga tadi dikatakan bahwa Satgas Panser ini akan secara ketat mengawasi sekolah-sekolah begitu, termasuk juga dengan surat izin dari orang tua. Ketika orang tua tidak mengizinkan masuk sekolah, masih bisa diberikan toleransi untuk pembelajaran lewat online atau daring. Kan itu menjadi kewenangan eksekutif. Proses itu kami dorong saja dan lakukan pengawasan. Bahwa ada treatment seperti itu silahkan saja, karena dalam rangka menciptakan rasa aman dalam proses pendidikan itu kan berlangsung. Yang menjadi titik fokus kami sebenarnya, sekali lagi dalam perspektif baik kedewanan maupun sebagai orang tua siswa, keadaan ini tidak bisa terlalu lama. Bisa terjadi gangguan psikologi dalam terhadap anak kita. Coba anak kita sekarang terpaku pada alat komunikasinya saja. Komunikasi terhadap orang tua sudah jarang, sehingga itu tadi bahwa kalau ada hari ini laporan yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap anak tinggi, oleh karena itu tadi bahwa ketidakkesiapan orang tua menjadi pendidik anaknya, sehingga komunikasinya tidak masuk. Jadi ya minta maaf saja, saya harus sampaikan hari ini terima kasih kepada seluruh guru. Ternyata tidak mudah itu jadi guru. Tidak mudah, tidak gampang. Oleh karena itu kami gagas Perda Pendidikan, namanya Perda Perlindungan terhadap guru. Ternyata tidak mudah itu jadi guru. Jadi ini masih dibahas? Sementara dalam ini, sementara diparipurnakan untuk diminta dukungan dan partisipasi aktif seluruh fraksi. Ternyata pandemi ini membuat banyak ada perda baru nanti. Ya, banyak melahirkan hikmah lah. Kalau kemarin guru itu mudah sekali di exercise dalam tanda petik, sedikit aja mencubik dilapor lagi. Sekarang saya kembalikan kepada orang tua siswa. Hari ini kau rasakan. Jadi ternyata tidak mudah menjadi seorang pendidik. Kalau guru dalam perspektif saya lebih saya pertajam pendidik. Karena ternyata pendidik itu tidak mudah. Saya rasakan ini 2 tahun terakhir anak saya perhatikan Pak. Kalau begitu sudah masuk dipanggil, dia matikan kameranya, dia matikan speakernya, tidur lagi. Yang repot kita, satu. Kedua, pendidikan dasar orang tua harus kuasai. Seperti saya sekarang ini harus menguasai pendidikan dasar. Karena anak saya bertanya, Pak, 1 kali 1 berapa? Ini kan repot juga kita. Yang sebelumnya dijelaskan oleh guru ya, sekarang orang tuanya yang menjelaskan. Hikmah terbesar dari peristiwa ini, kejadian ini adalah kita semua back to basic. Kita back to basic, kita kemudian memahami, kita dituntut untuk adaptasi, dan yang terpenting adalah tidak mudah menjadi seorang pendidik. Tidak mudah menjadi seorang pendidik. Dan juga mungkin waktu dan kebersamaan bersama keluarga dan anak juga ini meningkat ya selama pandemi. Oke, baik. Selanjutnya juga kita akan pertanyakan, Ibu Sekdis ini ada di sini didampingi oleh Ketua Komisi D. Apa yang dibutuhkan nih dari pihak Dinas Pendidikan, mumpung ada yang megang anggaran ini di sini. Setelah jeda kita bahas, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama saya Hendra Bakti dalam Sapa Sulsel. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik di kesempatan pagi hari ini. Sudah siapkah Makassar untuk menuju pembelajaran tatap muka? Dan tentu saja ada faktor-faktor yang kemudian harus diikuti untuk kemudian bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ada Ketua Komisi D yang berpartner dengan Dinas Pendidikan begitu ya. Kesempatan yang bagus untuk kemudian memaparkan ketika
pembelajaran tatap muka atau saat ini masa-masa transisi lah boleh kita katakan ya, karena ada gambaran sih sebenarnya, ada potensi sebenarnya untuk kemudian pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan. Terbukti karena Jakarta pun di awal September ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi ada gambaran, ada potensi Makassar kedepannya ketika sudah turun zona atau turun level dari level 4 ke level 3, maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Apa yang dibutuhkan dari ketika pembelajaran ini sudah mulai, dan apakah ada butuh anggaran, mumpung ada Ketua Komisi D? Ya, jadi terima kasih, pertanyaan yang paling bagus sekali ya. Tapi saya jawabnya ini wise banget. Komisi D luar biasa sangat dukungannya kepada pendidikan, dinas pendidikan. Jangankan ini mulai dari awal COVID ya, tahun lalu itu sudah sangat-sangat perhatian terhadap pendidikan ini sangat disupporting. Tidak hanya anggaran, tetapi disupport dari sisi yang lain-lainnya. Mulai dari bagaimana kita Komisi D khususnya Pak Ketua menyemangati kita untuk dalam keadaan kondisi seperti ini tetap semuanya bisa berjalan. Semua sistem bisa kita pakai. Semuanya akan didukung. Tinggal kita mengajukan saja kepada Komisi D, semuanya akan direspon dengan baik. Dan ini keadaannya bahkan di perubahan ini ada beberapa yang harus kita ajukan terkait karena tidak tersedianya anggaran, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Satgas Panser, dan kemudian ada tim ya, memang itu pasti butuh dana juga. Dana. Tim pelaksanaan PTM itu melibatkan hampir 300 lebih orang karena itu melibatkan beberapa OPD seperti saat Pol PP, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, itu ada keterlibatan dengan puskesmas ya, dan kelurahan dan kecamatan, sehingga kami mengajukan lagi untuk di perubahan ini, dan ternyata alhamdulillah supporting untuk bisa, dan mudah-mudahan ketok palunya nanti di perubahan apa yang diajukan oleh Dinas Pendidikan itu disahkan disetujui oleh Komisi D. Iya. Bagus nih Pak, bagi masyarakat, nggak ada debat-debat nih yang kami lihat nih antara pemerintah kemudian juga dengan pihak DPRD yang kemudian bisa memberikan anggaran begitu kepada pihak pemerintah. Apakah memang rencana yang diajukan oleh pihak pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan sejalan dan perlu didorong semuanya, atau seperti apa Pak, sehingga mulus-mulus aja nih permintaan anggaran dari pihak Dinas Pendidikan? Dalam salah satu fungsi DPR itu kan penganggaran. Dalam perspektif kami, dalam rangka peningkatan kualitas layanan kami kepada rakyat, ya kita doronglah eksekutif ini untuk bekerja lebih maksimal. Kalau Anda butuh anggaran, selama bisa Anda laksanakan dan rasionalitasnya bagus, ya kita dukung. Rasionalitasnya bagus. Iya, kan yang melakukan perencanaan, yang melakukan belanja, yang melakukan pelaksanaan lapangan dan pertanggungjawaban adalah pihak eksekutif. Kami hanya backup saja. Tetapi sekali lagi, silahkan mengeksersis anggaran itu untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan rakyat, seingat saya 2 tahun terakhir ini saya menjabat sebagai Ketua Komisi, hampir tidak pernah kami pangkas anggaran Dinas Pendidikan, bahkan tambah lagi terus. Karena dalam rangka itu tadi bahwa Dinas Pendidikan ini salah satu dinas yang sangat esensi keberadaannya. Dalam perspektif saya, Dinas Pendidikan ini adalah dinas peradaban manusia. Maju tidaknya sebuah kota itu tergantung Dinas Pendidikan. Nah, peradabannya tidak maju kalau Dinas Pendidikannya mundur. Pasti itu. Oleh karena itu, agar kita tidak mundur peradabannya, kita dorong ini Dinas Pendidikan. Kasih tapi awas kok, hati-hati gitu ya. kok. Kalau kau macam-macam, kami akan selesaikan Anda dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya, anggaran silakan diberikan, yang penting dipertanggungjawabkan juga penggunaannya begitu ya. Baik, Dinas Pendidikan mungkin sama pentingnya begitu ya dengan Dinas Kesehatan, anggaran yang harus diberikan kepada mereka tentu juga perlu mendapatkan prioritas begitu. Baik, Ibu Amel, kalau kita melihat bahwa di Makassar ini cukup panjang ini level 4-nya terjadi begitu ya, karena Anda pihak pemerintah nih di sini yang ada saat ini, apa nih yang sebenarnya menjadi kendala sehingga kemudian di Makassar nampaknya agak susah nih penanganan COVID-19, mungkin sedikit saja mungkin apa yang
bisa disampaikan? Sebenarnya bukan wilayah ranah kami ya. Kalau kami melihat ya di beberapa daerah, bahkan tadi pagi saya sempat melihat Pak Menteri menyampaikan bahwa sudah 138.000 di Indonesia itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Khusus di Makassar ya kembali lagi ya, kita memang Pak Wali dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sangat berhati-hati sekali terkhusus kepada anak pelajar ya, karena kalau kita melihat dibandingkan dengan daerah lain, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar untuk yang lain ya, unsur-unsur lain dalam rangka pemulihan dan perbaikan ekonomi itu sangat-sangat baik. Tetapi kembali lagi untuk anak pendidik kita ini betul-betul Pak Wali lebih mengutamakan keselamatan. Sehingga vaksin ini lebih sangat didorong. Kemudian beliau sangat berharap untuk menyediakan antigen seperti itu untuk mengantisipasi kalau memang nanti levelnya turun level 3, itu bisa kita laksanakan kesiapan kita. Sehingga memang Pak Wali dalam hal ini sangat-sangat mewanti-wanti, kemudian dibantu oleh DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi D, untuk terus-terus mensupport kita. Apabila ini sudah bisa, ada kelonggaran bisa diberikan, kita harus siap. Nah inilah yang kita sementara, bahkan regulasinya kami sedang membuat. Untuk ada perwali nanti untuk di backup. Perwali ini adalah pedoman pembelajaran dalam kondisi pandemik. Jadi di dalamnya ada daring, ada luring yang semua diatur di dalamnya. Seperti itu. Sedang digodok ya? Sudah. Sementara kami buat dan kami sudah mempersiapkan untuk mempresentasikan di hadapan Pak Wali Kota. Sedikit tadi untuk meyakinkan beliau. Iya. Sedikit juga tadi Anda singgung soal vaksinasi. Saya kembali lagi vaksinasi tadi saya menanyakan soal siswa. Lalu untuk tenaga pengajar dan unsur sekolahnya bagaimana? Apakah vaksinasinya ini sudah selesai 100% atau seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah 100%. Ya, cuman kalau ada yang belum divaksin itu memang belum memenuhi syarat untuk divaksin. Tetapi secara keseluruhan kalau kita berhitung yang sehat, yang memenuhi syarat itu sudah 100%. Sudah selesai. 100%. Iya. Jadi kita berharap ini semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau sudah 100% tenaga pendidik dan tenaga pengajar ini, berharap masyarakat umum juga segera menuju ke 100% begitu ya. Baik, kami lanjutkan setelah jeda berikut ini di paruh terakhir. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Paruh terakhir dalam Sapa Sulsel masih membahas terkait dengan persiapan menuju pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di Kota Makassar. Pada intinya saat ini sedang menantikan bagaimana penurunan COVID-19 terjadi di Kota Makassar, karena ketika level 4 sudah menurun ke level 3, ada potensi untuk kemudian menggelar pembelajaran tatap muka. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Anggota Dewan yang merupakan Ketua Komisi DPRD Kota Makassar, pembelajaran tatap muka atau pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung yaitu pembelajaran daring ini sedang banyak dikeluhkan oleh masyarakat begitu ya. Pak Wahab, mungkin bisa Anda jelaskan atau Anda berikan pandangan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menekan penyebaran COVID-19. Adakah yang perlu dibenahi atau seperti apa bisikan-bisikan dari anggota Dewan? Ya, kalau kita bicara soal pandemik dan penanganannya, komisi yang paling sibuk itu komisi saya, Komisi D. Karena Komisi D itu pendidikan, kesehatan, dinas sosial, pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, ada semua sama saya. Termasuk mengurusi orang mati, ada sama kami. Kalau dalam sekali lagi dalam pandangan kami, dalam perspektif kami, dalam tugas fungsi kedewanan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah bagus, sudah maksimal. Gitu. Ada Satgas Raika, ada Makassar Recover, ada Satgas, ada Covid Hunter. Untuk pertama kalinya di Indonesia ini hanya 2 negara dalam pengetahuan saya yang berani menggunakan kapal sebagai tempat isolasi apung. Indonesia, itu dulu Makassar salah satunya. Salah satunya Makassar ya. Gitu. Kreativitas, treatment sudah kita laksanakan. Tetapi sekali lagi
yang punya kewenangan menetapkan itu adalah pemerintah pusat, yang kemudian kewenangan itu dilimpahkan ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Kalau ditanya apa ya, kami sudah melakukan semua hal. Bahkan terakhir kami mendapat informasi dalam virtual dengan Bapak Presiden, Makassar dipuji-puji gitu. Tapi faktanya Makassar masih level 4 dan masih zona orange kan seperti itu. Artinya apa? Fungsi semua harus lebih maksimal. Dan yang terpenting adalah kita turun mengedukasi rakyat. Yang sedikit repot kita di Makassar, perspektif orang dalam melihat sebuah aktivitas itu lebih berat dalam perspektif politik ketimbang perspektif sosial. Ada serba politis, ada serba politis. Coba, bukan saya katakan alergi dengan politik karena kami orang politik, enggak lah. Maksud saya, janganlah dipandang seluruh aktivitas eksekutif dalam kerangka berpikir politis. Karena dampaknya kurang bagus terhadap kondisi psikologi rakyat Kota Makassar. Dorong aja, dukung aja pemerintahan ini untuk bekerja. Ada Satgas Raika, ada Covid Hunter, kalau dalam ada detektor, kalau dalam kemudian proses pelaksananya ada yang perlu dibenahi, ya silahkan dibangun komunikasi. Saya pikir pemerintahan ini kan komunikatif. Buktinya banyak melibatkan para pakar dan para profesor dalam penanganan kasus ini. Terakhir, saya menyatakan bahwa kami dorong pemerintahan ini terus bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena sesungguhnya apa yang hari ini kita lakukan, satu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan kita. Lebih baik bekerja hari ini daripada kita berpangku tangan. Masa kita harus nunggu orang bergelimpangan nih, jatuh baru kita sibuk. Lebih baik kita bekerja, kemudian lakukan pembenahan yang kurang untuk kepentingan rakyat. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 perlu mendapat dukungan banyak pihak untuk kemudian bisa bersama-sama bekerja sama untuk kemudian bisa menyukseskan upaya tersebut begitu ya. Baik, jika ada yang bertanya, ada target nggak sih yang kemudian ingin diberikan informasinya kepada masyarakat bahwa pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan kapan, ataukah biarkan kita maksimalkan pembelajaran daring saat ini, atau seperti apa, Bu? Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, bahwa ya kita berharap ini semuanya bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apa kuncinya kan dukungan daripada masyarakat. Nah, kalau PTM ini kita berharap bisa segera dibuka. Kami kemarin ini berharap ini di awal tahun ajaran baru aja kita sudah berharap. Ternyata Juli, kita udah siap Juli kemarin, itu ternyata nggak bisa. Kemarin kita berharap di tanggal 6 September kemarin sudah diumumkan level 3 sehingga kita kesiapan kita minggu ketiga lah kita bisa melakukan PTM terbatas, tapi ternyata level 4. Ya, mudah-mudahan di tanggal 20 ini nanti kita berharap sudah turun level 3 dan PTM itu sudah bisa kita laksanakan. Tetapi kembali lagi kita berharap semuanya tentunya dukungan daripada masyarakat. Terkhusus adalah orang-orang tua siswa. Orang tua siswa sangat punya peran sangat penting terhadap pada saat pelaksanaan PTM ini. Karena ada beberapa hal yang tentunya harus dipatuhi oleh orang tua. Di mana orang tua wajib memberikan informasi kepada sekolah apabila ada yang terindikasi kena COVID. Ya, itu harus kejujuran. Ada kejujuran ya dari orang tua. Dari orang gitu tua. Ya. Karena kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu, anak itu tidak boleh masuk sekolah dulu sebelum dilakukan tes. Nah, kalau misalnya kita berandai begitu ya, ketika tatap muka dilaksanakan, kemudian ditemukan kasus positif, bagaimana langkah berikutnya? Apakah secara otomatis sekolah tersebut tidak dilakukan pembelajaran? Kalau anak didiknya ada atau pendidik dan tenaga kependidikannya ada, maka itu akan dilakukan tracing dulu, dilihat apakah penyebabnya karena pelanggaran prokes atau pelaksanaan di sekolah, atau anak ini mendapatkan COVID ini positif ini dari luar gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, dan memang hasil ini juga mengatakan bahwa yang sudah melakukan PTM ya di sekolah itu nggak ada
Belum ada ditemukan. Ya ada 1-2 kemarin ya, waktu awal-awal, tetapi sangat kecil. Iya sangat kecil. Tapi yang banyak itu adalah dari luar. Sehingga itulah yang kami sampaikan bahwa tenaga pendidik pun wajib apabila dia keluar kota, itu dia harus isman. Isolasi mandiri. Harus isolasi mandiri 3 hari. Paling tidak minimal 3 hari sampai 5 hari. Itu wajib. Itu dulu yang kita lakukan. Jadi memang kami menyampaikan kepada orang tua siswa dan sekolah ya, tenaga pendidik, kepala sekolah, bahwa kalau pembelajaran tatap muka terbatas ini dibuka, tolong betul-betul dilakukan kejujuran, kedisiplinan untuk pelaksanaannya. Karena kembali lagi apabila terjadi klaster seperti yang disampaikan tadi, maka sekolah akan ditutup. Resikonya ya kita semua kena dampaknya lagi. Dan agak susah lagi untuk kita memulai seperti itu. Betul sekali begitu ya. Kalaupun nanti kita sudah pembelajaran tatap muka, dimohon kejujuran dari pihak orang tua untuk menyampaikan apakah anaknya ketika terpapar, disampaikan terpapar, begitu dan lain-lain begitu ya. Baik, terakhir Bu, apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak yang sedang pembelajaran daring saat ini dan juga pihak orang tua? Tentu kita tahu bersama ya, anak-anak ini memang sudah sangat merengek ya, sangat berharap, sangat merindukan ya kami berharap bahwa kembali lagi, sebenarnya COVID ini kalau dikatakan berteman ya Pak Ketua, artinya begini, memang benar vitamin mungkin iya salah satu, karena kuncinya ya kita bisa happy, ternyata iya, anak-anak kalau dia ceria, dia seneng, iya. Karena setelah kami melihat, saya ini setelah PTM terbatas ini banyak yang dibuka, saya sering melihat ya YouTube, ternyata mereka senang, bahagia sekali, guru-guru juga senang dengan tatap muka, dan ya sampai saat ini kami belum mendapatkan berita ya bahwa ada terjadi klaster baru di sekolah pada saat ini ya, yang baru-baru ini terjadi itu hal tidak ada. Ternyata semuanya senang, semua happy, dan memang kemarin ada satu sekolah di Jakarta SD itu melanggar sehingga ditutup. 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 Karena itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolahnya. Dan itu juga nanti akan dilakukan di Makassar. Seperti itu ya. Ada Satgas Panser kami. Baik, Satgas Panser. Baik, terakhir dari Anda Pak Wahab, harapan Anda? Kalau saran saya pemerintah harus bekerja lebih maksimal. Pendidikan tatap muka ini menjadi sebuah kebutuhan. Gitu. Demi menjaga keberlangsungan anak didik kita, generasi kita yang kita ingin selamatkan. Oleh karena itu mohon kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita bekerja sama nih. Gitu. Karena kapan kita tidak bekerja sama, level kita tidak turun, zona kita tidak turun, pendidikan tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Konsekuensi daripada pendidikan tatap muka yang terhambat, tidak dapat dilaksanakan, turunnya kualitas pendidikan kita. Anak-anak didik kita luar biasa. Oleh karena itu, penurunan kualitas pendidikan itu adalah berdampak pada keberlangsungan generasi kita ke depan. Ya mohonlah kita kerjasama dong, supaya level kita turun, zona kita menjadi kuning atau hijau, lakukan pendidikan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah itu kita berdoalah bersama-sama Makassar bisa keluar dari tekanan COVID ini. Kalau orang tua mau anaknya sekolah tatap muka, terapkan protokol kesehatan, karena dengan begitu akan membantu kebijakan ini akan terlaksana begitu ya. Adik-adik kita yang ada di SMP, SD saat ini di masa mendatang akan menjadi sebuah sejarah bahwa mereka pernah 2 tahun tidak masuk sekolah begitu ya, karena gara-gara pandemi COVID-19 ini begitu ya. Kita berharap kerjasamanya antara pemerintah siapapun itu, kemudian juga masyarakat umum, kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 agar kebijakan tatap muka ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah tentunya, karena ternyata sudah 98% orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya sekolah melakukan pembelajaran dari rumah begitu ya. Baik, berharap kedepannya semakin baik Kota Makassar, turun level lah. Dan terima kasih Ibu Amalia, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Saya Hendra Bakti, sekian sampai di sini. Selamat pagi, sampai jumpa.